Muibi, ini adalah cerita tentang orang yang dirawat di rumah sakit, tapi ternyata di kamarnya dia itu tuh angker dan udah nelan korban beberapa orang sebelumnya dia. Oke. Jadi cerita ini tuh gue dapet dari telegram kita, dari Tia namanya. Tia. Nah, jadi kejadian ini tuh yang ngalamin adalah mamanya dia sendiri di saat mamanya ini mau ngelahirin anak keduanya dia, berarti adiknya si Tia. Yes. Jadi satu hari menjelang mau operasi, si mamanya Tia ini tuh ditempatin di salah satu rumah sakit di Gorontalo. Nah, di rumah sakitnya ini tuh kamarnya ada 2 pasien di dalamnya. Waktu itu si Tia sekeluarga ini nganterin ibunya nih ke rumah sakit ini, masuk ke dalam kamar. Akhirnya pas masuk ke dalam kamarnya ini, keluarganya nih ngeliat kalau si kasur sebelah itu tuh lagi kayak diberes-beresin gitu, kayak bekas dipakai sama pasien lain berarti. Nah, terus mamanya Tia tuh di situ langsung kayak tiduran di kasur sebelahnya itu yang udah beres. Sebenarnya tuh nggak ada apa-apa sampai sore, bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi pas menjelang ke malam, pas malamnya itu tiba-tiba mamanya Tia tuh kayak ketawa-ketawa, nangis, kayak gitu-gitu terus. Nah, makanya si sekeluarganya Tia ini tuh bingung, kenapa nih kok mamanya tiba-tiba kayak gini kan, aneh banget. Soalnya tuh bener-bener yang kayak ketawa-tawa, nangis-nangis tanpa sebab, karena mamanya juga nggak pernah kayak gitu. Jadi satu keluarganya tuh kayak kaget banget lah, kayak aduh kenapa nih kok tiba-tiba kayak gini. Akhirnya didoa-doain lah sama keluarganya si Tia ini. Nah, terus abis itu tuh nggak berhenti di situ doang, Muibi. Tiba-tiba sekitar kayak jam 4 pagi, mamanya Tia ini tuh kebangun, terus tuh badannya kayak keangkat dari kasur gitu. Jadi kayak cuma perutnya doang yang keangkat. Dan yang bikin lebih nakutin lagi, si Tia ini tuh ngeliat kalau mamanya ini tuh lidahnya menjulur keluar, tapi tuh sepanjang dada sampai sini gitu. Sosoknya kayak berubah, bukan nyokapnya ya? Iya, tapi kayak mukanya sih mamanya, tapi lidahnya panjang, matanya putih kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka sekeluarga tuh langsung nelfonin Ustadz. Untung juga punya Ustadz kenalan, langsung ditelepon. Akhirnya Ustadznya datang di subuh-subuh itu. Nyokapnya kayak diruqyah, didoain gitu-gitu. Dan akhirnya nyokapnya langsung tidur lagi lah. Udah bener, udah normal keadaannya. Dan kalian tahu nggak? Tadi